Jadi kapan hari itu aku scroll di social media, terus kemudian aku nggak sengaja lihat ada orang posting ya kalau misalkan Candi Borobudur itu dibangun oleh bangsa jin dalam waktu 1 malam doang. And I was like, I think I need to talk about it. Kalau misalkan kalian mau memakai 1% aja dari intelligence kalian ya, dari kemampuan berpikir kalian, secara logika itu nggak masuk akal. Oke, kita terima dulu nih premisnya. Kita anggap statement itu benar, bahwasanya Candi Borobudur, Candi Prambanan dibangun oleh bangsa jin dalam waktu 1 malam. Makhluk supernatural dengan kekuatan luar biasa, cepat, sangat efisien, ya, nggak butuh makan siang, nggak butuh BPJS, dan dia nggak minta THR. Basically, kalau statement itu benar, kenapa pemerintah tidak memakai jin untuk membangun infrastruktur di Indonesia? Kalau jin bisa membangun Borobudur, kenapa kita nggak pakai mereka untuk membangun sekolah, untuk membangun rumah sakit, untuk membangun jalan tol, untuk membangun jembatan, untuk membangun Sumatera yang kemarin baru kena banjir? Why don't we use jin? Misalkan jin butuh tumbal, pakai aja narapidana yang mau dihukum mati gitu untuk ditumbalkan. I think it's way more efficient. Bayangin deh kalau misalkan Kementerian Keuangan Pak Purbaya nulis anggaran nih ya, dia akan mention jalan tol misalkan anggarannya 50 triliun, bangun sekolah misalkan anggarannya 20 triliun, bangun rumah sakit misalkan anggarannya 30 triliun. Tapi untuk jasa jin atau mungkin outsourcing supernatural, biayanya cuma 0 rupiah. Yes, 0 rupiah doang. Ini sangat efisien ya, no markup, nggak ada proyek yang bakal mangkrak bertahun-tahun. Bahkan mungkin proyek ini bisa selesai sebelum deadline. Tapi faktanya yang terjadi di lapangan, tidak ada negara yang membangun infrastrukturnya di dunia modern ini dengan jin. Kenapa? Kalau logika Borobudur dibangun jin itu memang benar secara literal, ya kan, bukan secara simbolik atau mungkin secara mitos budaya, maka kita di sini juga harus konsisten. Karena kalau kita serius dengan teori itu, dengan statement itu, berarti kita hidup di dunia di mana solusi atas kemiskinan, kesenjangan sosial, ketimpangan, ignorance, keterbelakangan, kebodohan, dan lain sebagainya bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu tinggal berkolaborasi saja dengan makhluk gaib. Nggak akan ada desa yang tertinggal, nggak akan ada sekolah yang tertinggal, ya kan? Tinggal kirim 1 tim paranormal, panggil jin, dan besok pagi sudah ada sekolah yang berdiri, sudah ada banyak rumah sakit yang berdiri, sudah banyak jalan tol yang berdiri, dan mungkin bahkan bisa ada wifi gratis. Tapi realitanya kita masih membangun jalan bertahun-tahun, ya. Masih ada tempat-tempat di pedesaan yang nggak ada listrik. Banyak sekolah di Indonesia ini yang rusak, yang tertinggal. Artinya ada 2 kemungkinan di sini. Yang pertama adalah jin tidak mau membantu lagi, mereka sudah resign sejak abad ke-9, atau memang teori itu tidak dimaksudkan sebagai suatu fakta yang benar. Aku membuat video ini bukan untuk merendahkan suatu budaya atau cerita rakyat ya, justru sebaliknya. Cerita seperti sesuatu dibangun oleh jin seringkali memiliki fungsi yang simbolik ya, bukan suatu kebenaran. Itu adalah cerita manusia di masa lalu yang mengekspresikan kekagumannya terhadap sesuatu yang luar biasa. Kalau di masa sekarang kita ada istilah atau idioms dalam bahasa Inggris ya. I'm going to explain a little bit about idioms. Di dalam bahasa Inggris itu ada istilah it costs an arm and a leg. Artinya barang ini sangat mahal. Saking mahalnya tuh kayak harganya tuh kayak harga tangan sama kaki. Sama kalau kita di Indonesia tuh ada istilah kayak menjual ginjal, saking mahalnya. Mungkin di zaman dulu saat mereka atau orang terdahulu melihat sesuatu yang begitu megahnya dan mereka tidak tahu how it happened, how they built it, mereka akan bilang, oh saking indahnya nih kayak dibuat jin. Mungkin itu idiom saja, ungkapan aja, bukan sesuatu yang benar-benar literal, oke? Karena bayangkan kamu tinggal di abad ke-8 dan di saat itu nggak ada crane, nggak ada alat berat, nggak ada software
architecture. Terus tiba-tiba ada orang yang melihat bangunan semegah itu. Otomatis mungkin mereka bilang, oh ini sepertinya dibuat jin. Oke? Tapi menurutku itu bukan suatu kebodohan juga, karena mungkin itu adalah kreativitas manusia di masa lalu untuk memahami dunia yang tidak bisa mereka pahami. Tapi problemnya saat kita tinggal di abad ke-21 di mana akses akan teknologi, arkeologi, sejarah, teknik sipil, dan penelitian ilmiah sudah mulai canggih, kita tetap memilih interpretasi literal tanpa mempertimbangkan konteks di masa lampau. Nah itu seperti kita melihat suatu metafora atau figurative language, tapi dipaksakan untuk menjadi suatu kebenaran atau suatu fakta. Padahal kalau kalian membaca buku, kalau kalian melihat dari segi sejarah, segi arkeologi, ya Borobudur itu memang dibangun oleh manusia, ya, oleh peradaban yang sangat maju pada zamannya. Di situ ada perencanaan, di situ ada teknik konstruksi, ada sistem kerja, ada organisasi sosial yang sangat kompleks. Dan jujur, hal itu jauh lebih mengagumkan gitu loh daripada dibangun jin. Berarti apa? Manusia di zaman lalu dengan keterbatasan teknologi bisa menciptakan sesuatu yang hampir terasa mustahil. Oke? Tapi di sisi lain, teori konspirasi dan mistik itu kadang memang punya daya tarik ya untuk sebagian besar orang. Ada sesuatu yang membuat otak mereka itu merasa nyaman gitu dengan conspiracy theory atau mungkin rahasia besar, hidden knowledge and stuff like that. Dan itu membuat mereka itu happy gitu, happy dengan ignorance dan ketololan mereka. Dan memang dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, teori konspirasi seperti ini itu memberikan rasa nyaman gitu for some people, walaupun penjelasannya tidak logis. Masalahnya kalau kita terlalu jauh ya masuk ke logika seperti itu, kita mulai kehilangan satu hal penting, yaitu kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berlogika. Kalau kita percaya jin bisa membangun Borobudur dalam semalam, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa yang dibangun cuma Borobudur? Yang kedua, kenapa tidak seluruh Jawa mereka membangun itu? Atau seluruh dunia mereka membangun monumen-monumen besar? Dan kenapa nggak ada Borobudur 2.0, 3.0, 4.0 di abad modern ini? Apakah jin hanya bekerja berdasarkan proyek tertentu? Atau apakah mereka punya kontrak dengan kerajaan tertentu? Dan sangat disayangkan ya di dunia modern seperti ini dengan adanya internet, dimana harusnya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih bijak, kita bisa membaca banyak buku-buku sejarah gitu kan di online dengan gratis. Orang Indonesia masih terjebak gitu di cara berpikir bodoh seperti itu. Seringkali teori seperti ini itu bukan benar-benar soal memahami sejarah atau memahami peradaban umat manusia, tapi ini soal kemalasan berpikir. Ketika kita bilang ini pasti bukan buatan manusia, sebenarnya kalian itu sedang merendahkan, meremehkan ancestors kalian di masa lampau. Kalian pikir ancestors kalian di masa lampau tidak tahu matematika, tidak tahu geometri, ya? Kita lupa bahwa manusia itu punya sejarah panjang gitu loh. Manusia itu duluan juga punya inovasi, ya. They worked really hard, they learned. Ada trial dan error juga. Dan Borobudur itu bukan hanya tumpukan batu. Itu adalah hasil karya manusia. Ada perencanaan arsitektur di situ. Ada pemahaman matematika dan geometri. Ada orang yang benar-benar bekerja. Dan pasti ada sistem sosial dan politik yang sangat stabil. Akhirnya bangunan seindah itu dengan detail seperti itu bisa terwujud. Dan Candi Borobudur itu adalah cerita tentang manusia, bukan cerita tentang jin. Cerita tentang peradaban umat manusia atau human civilization yang pernah ada gitu loh di tanah Jawa. Kalau benar ya jin bisa membangun Borobudur, kenapa kita tidak memanfaatkan mereka untuk pembangunan modern? Coba kenapa? Ya karena aku tahu unconsciously atau consciously secara sadar bahwa cerita itu nggak benar. Kita tahu bahwa pembangunan itu selalu butuh manusia, butuh kerja keras, butuh ilmu, dan it takes time. Tapi teori seperti itu tetap hidup karena ia memberikan sesuatu yang nggak diberikan oleh fakta ya. Karena kadang
cerita mistis itu dijadikan manusia sebagai pelarian gitu dari realitas hidup mereka yang udah ribet dan kompleks. Tapi aku nggak bilang percaya hal kayak gitu tuh buruk, enggak. There's nothing inherently wrong with that as long as you guys have boundaries gitu loh, sejauh mana kalian percaya cerita itu. Tapi problemnya adalah ketika kita mulai menggunakan logika mistika untuk menjelaskan dunia nyata, kalian nggak akan pernah maju ya, karena dunia nyata itu punya konsekuensi yang nyata. Kalau kita serius percaya bahwa solusi atas masalah manusia itu ada di makhluk gaib, kita akan malas untuk berpikir, kita akan stuck di sini-sini aja. Dan itu challenge aku sebagai seorang guru ya sebenarnya di Indonesia ini. I think it's quite hard and it's quite sad gitu knowing this kind of reality still exists here. Kalau kalian masih percaya cerita-cerita seperti itu benar, maka negara ini nanti bisa berhenti membangun, berhenti belajar, berhenti berinovasi, berhenti contributing something to society or even to the world. And that's so dangerous. Karena sejarah menunjukkan bahwa semua kemajuan itu tuh ya dilihat dari pendidikan, sekolah, rumah sakit, jalan, semua itu datang dari manusia gitu loh. Manusia yang berpikir, manusia yang bekerja, manusia yang berkolaborasi, bukan datang dari jin, oke? Mungkin daripada bertanya apakah jin membangun Borobudur, pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana manusia bisa membangun sesuatu yang begitu megah seperti itu, dan kenapa manusia di zaman modern tidak bisa melakukannya. Berarti di sini ada the degradation of human civilization yang ada di Indonesia, bukan? Dan kalau kita benar ingin menghemat APBN, mungkin jawabannya bukan bersekutu dengan jin, tapi berinvestasi ke pendidikan, ilmu, dan integritas manusia. Dan itu nggak bisa dilakukan semalam doang. So yeah, I think that's it from me. I'll see you next time guys. Bye.